Hong wilahe ngawe temastu nomo sitem sejatine ora ana apa-apa sing ana amung dudu sejatine aku dudu sapa-sapa sing sapa-sapa kuwi dudu aku sejatine aku ora iso apa-apa sing iso apa-apa kuwi dudu aku. Rahayu, 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 Hong. Terima kasih semua teman-teman, sahabat-sahabat dimanapun teman-teman berada. Kita akan lanjut ke perjalanan Mas Cebolang yang kemarin kan sudah selamat dari amukan Merapi. Nah, sekarang kita lanjutkan. Pada akhirnya bumi sudah meredakan angkara murkanya. Merapi sudah selesai. Dan akhirnya setelah bencana menebarkan kesuburan bagi tanah di sekitarnya, Cebolang mengajak 4 santrinya untuk kembali berjalan ke selatan. Tapi kali ini mereka agak menjauh melalui sebelah barat sampai tiba di bukit yang elok di daerah Magelang. Namanya Bukit Tidar. Karena mereka lelah, akhirnya mereka tidur di sana. Dan saat cahaya pagi menerpa, tubuh-tubuh lelah itu akhirnya bangun. Sebenarnya masih lelah, tapi akhirnya hilang sudah lelahnya karena mereka melihat ada sebuah kampung di puncak bukit. Cebolang menawarkan hasrat. Kalau kalian masih kuat, aku akan mengajak naik ke desa yang di atas itu. Akhirnya para keempat santri mengangguk setuju. Cebolang pun mulai menjejakkan kaki di antara bebatuan dan tanah lereng Tidar. Akhirnya dia mendaki dengan wajah mendongak layaknya Sri Krishna yang berwibawa. Sementara 4 santri merangkak tertatih di belakangnya, mengikuti jejak-jejak yang ditinggalkan oleh tuannya. Sementara di puncak bukit, seorang laki-laki tua yang memiliki daya linueh, dia ada seorang pertapa yang waskita, itu mampu menjangkau sesuatu yang tak terlihat secara kasat. Namanya adalah Syekh Wakidiat. Dialah yang tinggal di puncak Bukit Tidar itu bersama 4 endang yang masih muda dan cantik. Dan keempatnya ini sebaya, hampir kembar paras-parasnya. Tengah memasuki masa birahi dan baru mendapati datang bulan pertama. Mereka berempat ini adalah Endang Kismani, Endang Brahmani, Endang Aniladi, dan Endang Jahnawi. Syekh Wakidiat itu sudah bisa merasakan kedatangan tamu istimewa di padepokannya. Maka segera ia panggil keempat endangnya itu, lalu berkata, "Wahai anak-anakku, nanti kita akan kedatangan tamu istimewa. Cepat, kalian hamparkan tikar yang bersih lalu siapkan hidangan yang enak. Aku sendiri akan menerima tamu istimewa itu. Karena mereka baru saja mendapatkan musibah di Gunung Merbabu. Setelah kalian selesai memasak dan menyiapkan hidangan itu, segera jemputlah mereka." Akhirnya keempat endang ini mematuhi perintah Syekh Wakidiat. Setelah selesai menyiapkan jamuan, mereka akhirnya keluar menuju telaga untuk membersihkan badan, mandi, dan memangir diri. Setelah mereka bersih, mereka gunakan pakaian mereka yang terbaik dan bergandengan pergi untuk menyambut tamu-tamu itu. Saat mereka jalan beriringan ini diceritakan bagai 4 bidadari
yang turun dari kahyangan. Endang Kismani ini kulitnya hitam manis, dan dia mengenakan kain tumenggungan, berikat pinggang stagen warna merah yang membalut tubuh rampingnya. Lekuk tubuhnya ini bagaikan keris wanita, terlihat jelas menambah keelokan dan keelokannya. Dadanya tertutupi sebuah kain berwarna bunga benguk, rapi dan masih terlihat agak rata. Ujung kain itu bersisa sejengkal yang diselipkan di depan, bertemu dengan wiron atau lipatan kain. Rambutnya yang hitam digelung dengan kuat dan sangat menarik. Yang kedua adalah Endang Brahmani. Ini badannya juga ramping dan tubuhnya itu dikisahkan bisa sangat merangsang birahi. Ia memakai kain lurik merah melilitkan stagen hitam dengan kuat. Kain penutup dada yang dipakai adalah yuyu sakandang berwarna hijau. Rambutnya digelung dengan gaya gondel yang bagus. Yang ketiga adalah Endang Aniladi, dan ini tidak kalah eloknya. Ia berkulit kuning langsat yang seperti emas yang digosok. Berpakaian kain kepiur yang sangat bagus dan mengenakan stagen warna kuning. Serasi dengan kain penutup dada yang berwarna ungu seluruhnya. Sementara rambutnya digelung dengan gaya cantel. Yang keempat adalah Endang Jahnawi. Ia juga berkulit kuning terang bagaikan bengle yang teriris. Ia mengenakan kain monobodro dengan ikat pinggang stagen putih. Kain penutup dadanya adalah dososelo yang berwarna dasar hitam. Rambutnya digelung dengan pilinan halus, sisanya hanya sejari tegak, polos tanpa mengenakan bunga hingga membuat laki-laki akan terbakar hasratnya. Keempat gadis muda yang baru mekar itu semuanya mengenakan subang kecil, serasi dengan pakaian mereka. Mereka turun dari padepokan, berjalan bersama dengan langkah seirama. Hanya lenggangnya saja yang berbeda. Ada yang berjalan sambil menggigit sirih. Ada yang ujung jemari tangan kirinya berperaga sedang menjepit sesuatu, layaknya penari bedoyo. Ada yang bibirnya selalu diusap-usap dengan tembakau dan memain-mainkan tembakau itu sambil tangannya menekan-nekan ke dalam mulut. Ada pula yang mengunyah sirih dan tangkai sirihnya terlihat di luar. Mas Cebolang dan 4 santri yang sedang mendaki akhirnya juga terkejut. Berhenti tergagap ketika mereka melihat ada 4 gadis cantik yang berjalan itu dan berdiri menghalangi jalan mereka. Ia berhenti dan berkata kepada 4 santri di belakangnya, "Lihat itu nyata atau hanya khayal? Apakah mereka itu hanya peri perayangan ataukah manusia? Wajahnya sama cantiknya, rautnya sederhana, tapi sangat memikat hati. Dandanannya kok juga cantik elok. Semua itu serba pantas dilihat. Kalau ibarat bunga, mereka itu belum sempat menebarkan harumnya, madunya belum terhisap." Keempat santri akhirnya mendongak dan mata mereka berbinar semua tak berkedip. Seketika rasa letih dan lapar dalam perut mereka hilang.
salah seorang berkata, "Ayo, cepat Den, aku ingin sekali bertegur sapa dengan mereka." Mereka semakin cepat melangkah sampai akhirnya bisa berhadapan langsung dengan keempat gadis itu. Cebolang dan rombongan hanya bisa tertegun aja melihat empat gadis cantik itu. Tapi empat endang ini tanggap. Mereka segera menyingkir dari jalan, lalu menunduk hormat, dan salah satu berkata, "Duhai Paduka yang baru datang, kami diutus oleh Syekh Wakidiat yang tinggal di pertapaan Gunung Tidar ini. Paduka diundang untuk ke asrama beliau dan hamba yang akan mengantar ke sana." Mas Cebolang yang dari tadi hanya memandangi tubuh-tubuh perawan di depannya itu sontak bergumam, "Auzubillah." Ia terus menunduk, menjaga pandangannya yang baru saja tersihir oleh syahwat. Lalu menjawab, "Wahai para utusan yang berbudi, maafkan kami sebelumnya yang begitu terpesona oleh penampakan diri kalian semua ini. Kalian ini bagaikan Dewi Ratih, Dewi Suprobo, Dewi Wilotomo, dan Dewi Rarasati yang baru saja turun dari surga kadewatan. Aku senang menerima undangan kalian. Tolong antarkan kami ke padepokan." Empat endang itu tersenyum malu tapi juga bangga atas pujian dari pemuda tampan yang ada di hadapannya. Mereka berempat, para endang ini hanya saling pandang. Lantas sudut mata mereka mengerling goda kepada paras tampan itu. Tak menunggu lama mereka mengajak para tamu untuk menemui Syekh Wakidiat yang ternyata sudah menunggu. Syekh Wakidiat, dia sedang duduk di atas sebuah balai kambang. Di atas gazebo yang didirikan di sebuah kolam yang jernih airnya, lengkap dengan ikan-ikan cantik yang berenang riang. Dan di sekeliling kolam itu juga terjajar bebungaan warna-warni dengan aroma semerbak harum berpadu dengan tatanan batu yang rapi. Keempat endang mengajak para tamu masuk ke balik kambang. Dua endang mengarah ke sisi kiri Syekh, sedangkan dua yang lainnya ke arah kanan. Mereka duduk takzim di sisi Syekh, sementara Cebolang dan keempat pengikutnya duduk di hadapan Syekh Wakidiat. Hanya tertunduk dan wajah mereka hampir menyentuh lantai. Syekh Wakidiat membuka pembicaraan. "Selamat datang di Bukit Tidar ini, anakku. Senang rasanya hatiku atas kedatanganmu kemari. Sama sekali aku tak menyangka bisa bertemu denganmu di sini. Aku tahu jati dirimu, Ger. Kau adalah putra Syekh Akadiat yang bertata di pertapaan Sokasaya, yang lahir dari rahim Siti Wuryan." Cebolang dan 4 santri terkejut. Belum sempat menikmati keheranannya, akhirnya Syekh Wakidiat kembali berujar, "Syekh Akadiat, ayahmu itu adalah sahabat sejatiku. Dulu namanya masih Syekh Adi Anggung Rimang. Kami pernah berguru bersama. Tak terpisahkan siang dan malam, sudah seperti saudara kandung saja. Atas izin Gusti Hyang Wisesa, aku dan ayahmu lalu berpisah setelah menamatkan perguruan. Dan lantas kami sama-sama mendirikan padepokan. Ayahmu di Sokayasa,
sedangkan aku di Tidar, di pusat Nusa Jawa ini. Dan kalau tak salah, namamu Cebolang kan? Cebolang terkagum atas kewaskitaan sang pendeta yang sudah mengetahui kalau ia datang dari Gunung Tidar ini. Akhirnya Cebolang berkata dengan hormat, semua yang Paduka katakan itu semuanya benar, tak ada yang salah. Hamba kesini untuk berserah diri. Hidup dan mati hamba serahkan kepada Paduka Syekh. Mau dibuat putih ataukah merah terserah Paduka. Hamba memang sudah bertekad untuk mengabdi, sudah menyatu hati hamba di sini. Hamba akan menyudahi perjalanan sampai di sini saja. Kalaupun nanti hamba akan melanjutkan perjalanan hamba, tak urung ke rumah, tujuannya lantaran disinilah ilmu ujung yang hamba cari, ujung ilmu yang hamba cari. Sewakidiyat berkata, itu bagus nak. Hanya saja aku berpesan agar kamu melanjutkan saja perjalanan selepas dari sini. Perjalanan pulangmu kelak akan dimulai dari Wirasaba, bukan dari sini. Terlalu panjang kalau aku harus menjabarkan perjalananmu kelak. Wahai para endang, cepat hidangkan sirih harum dan rokok sumpetan, sekalian minuman dan juga kudapannya. Bawa ke sini semua. Aku tak nyumet rokok sih. Para endang undur diri untuk menunaikan titah. Dan tak lama kemudian mereka telah kembali dengan membawa sesuatu yang sudah dipesan tadi. Endang Kismani membawa perlengkapan makan sirih. Aniladi bawa perlengkapan rokok. Brahmani membawa teh dan Endang Jahnawi membawa kue kudapan. Semua itu diletakkan di depannya Mas Cebolang dan 4 punokawannya itu. Syekh Wakidiyat lalu mempersilahkan, itulah, silakan dinikmati hidangan sekedarnya dari saya. Hanya hasil bumi pegunungan yang bisa diusahakan oleh para gadis-gadis ini. Nah, di sini memang tak ada anggota keluarga yang pria. Selain saya, tentunya aku hanya tinggal di sini sendirian ditemani oleh 4 endang-endangku ini. Mereka lah yang memelihara tanaman, memasak, serta membersihkan rumah. Dan kalian tidak usah malu-malu, anggap saja ini rumah sendiri. Mas Cebolang akhirnya menjawab, kata-kata Paduka Syekh ini membuat saya tentram. Saya seperti tidak merasa bertamu saja, seperti ketemu dengan orang tua saya sendiri. Akhirnya Mas Cebolang menikmati hidangan itu, merokok. Mas Cebolang baik merokok, makan sirih, minum teh, serta makan kue kudapan dengan lahap. Tak ada sungkan atau ragu, dan Syekh Wakidiyat memberi syarat kepada para endangnya yang diberi syarat tanggap. Mereka berdiri menjauh. Dan tak lama kemudian mereka kembali datang membawa nasi liwet dalam bakul. Masakan ikan ada di dalam piring kayu, ada sambal, ada sayur, garam, petis, lalap seledri, lalu ada timun, kecipir, buncis, kacang, dan kapri. Aneka hidangan itu ditaruh di atas lantai balai kambang dan ditata rapi di hadapan Cebolang. Pemuda dari Sokayasa itu akhirnya menunduk dan menikmati makan setelah akhirnya diperkenankan oleh Syekh Wakidiyat.
Dan selanjutnya seperti biasa, 4 santri itu juga tak kalah lahap menyantap hidangan segar. Akhirnya kekuatan mereka telah pulih. Madya. Setelah jamuan makan, Syekh Wagidiat berdiri diikuti oleh 4 endangnya dan berkata, "Anakku Cebolang, kamu tinggal di sini dulu ya. Dan kalian juga para santri, kalian berempat juga menunggu di sini bersama junjungan kalian ini. Aku ada keperluan di Padepokan." Mereka mengangguk mengiyakan, tetapi hati mereka terusik tak terkecuali Cebolang yang batin. "Aduh Syekh, kenapa aku ditinggal di sini? Malah 4 gadis itu diajak pergi sekalian. Lawang hatiku ini lagi nepsong-nepsongnya sama mereka. Andai salah satu saja disuruh tinggal menemaniku di sini, tentu tak akan kutolak. Aku sudah tidak tahan menghadapi gejolak kelelakian ini." Ya sedap. Untuk mengusir rasa suntuk, akhirnya Cebolang bertanya kepada 4 santrinya, kalian berempat, kalau disuruh milih 4 gadis itu, siapa yang kalian pilih?" Keempatnya nggak bisa milih, bingung karena menentukan salah satu yang terbaik karena semuanya cantik. Cebolang sendiri sebenarnya ya tidak mau mengajukan pertanyaan ini, cuman ini sekedar menutupi hasrat dirinya yang memang meletup menginginkan para gadis itu. Tapi ya ia sungkan kan untuk menjabarkan hasratnya di depan Syekh Wagidiat. Mau saatnya ngomong, "Syekh, aku nafsu." Tidak. Sementara Syekh Wagidiat akhirnya dia hendak menuju ruang samadhi. Namun sebelum memasuki tempat suci itu, ia memanggil 4 endangnya. Endang Kismani diminta maju mewakili ketiga endang yang lain dan berkata, "Genduk Kismani, pergilah kamu ke Balai Kambang. Temani Cebolang yang tampan itu, ajaklah berbincang tentang apa saja yang bisa membuatnya senang. Setelah cukup, kamu ajukan sebuah teka-teki yang harus ia jawab. Jika ia bisa menjawab teka-teki darimu, maka ia berhak mendapatkan kamu sebagai istri. Tapi jika ia tak bisa menjawab teka-tekimu, ia tak akan bisa mendapatkanmu." Syekh Wagidiat akhirnya meminta Endang Kismani untuk mendekat dan membisikkan teka-teki yang ia akan ajukan kepada Cebolang. Setelah merasa hafal, Endang Kismani pun undur diri. Berjalan akhirnya ke Balai Kambang, di mana Cebolang dan 4 santri juga menunggu di sana. Sementara di Balai Kambang, akhirnya Cebolang dan 4 santri terkejut melihat kedatangan Endang Kismani. Tapi terkejut ya seneng, karena Endang Kismani akhirnya berkata pelan di hadapan Cebolang, "Saya diperintahkan oleh Kanjeng Kiai untuk melayani Paduka." Langsung berbinar Cebolang. Lalu menjawab, "Wah, bagus itu. Sekalian ini juga ada 4 teman saya, kita bisa berbincang bersama-sama." Cebolang berkata demikian, tapi hatinya mengingkarinya. Dia berharap itu sebenarnya gadis itu menjadi miliknya, menjadi pujaan hati dunia hingga akhirat. Mereka berbincang, tapi sudut kerling Kismani itu selalu terarah pada makhluk paling tampan di hadapannya. Usai berbincang, Kismani mengutarakan niatnya. "Paduka yang berbudi luhur, sebenarnya hamba kesini juga untuk mengajukan teka-teki. Kalau Paduka bisa menebaknya, maka hamba akan menyerahkan jiwa dan raga saya kepada Paduka, dunia hingga akhirat." "Benarkah
Langsung kedua mata Cebolang membelalak sampai bibirnya itu terbuka ngengah. Inilah saat yang ia nantikan. Coba teka-tekimu apa? Teka-tekimu apa? Langsung tanya gitu kan Cebolang. Begini Paduka, ada sumur batu bertimba emas, bertali angin ribut. Apa maksudnya itu? Sumur batu bertimba emas, bertali angin ribut. Cebolang tersenyum manis lalu menjawab, jawaban saya ada dua macam. Apakah kamu berkenan jika aku menjawab keduanya? Terserah Paduka, saya akan menerimanya. Begini, sumur itu artinya seumur. Batu itu artinya sesuatu yang tetap dan tidak bergerak. Timba maksudnya wadah yang keluar masuk. Dan emas itu adalah simbol kemuliaan sejati. Tali adalah penguat. Sedangkan angin ribut maksudnya adalah napas. Arti teka-teki itu adalah demikian. Sesungguhnya orang hidup itu, umur hidupnya itu ditentukan oleh nafas yang keluar masuk hingga ke jantung yang mulia. Ayo, benar tidak jawaban saya? Endang Kismani mengangguk dan katanya, hamba terima jawaban Paduka pertama ini. Lantas, apa jawaban kedua dari Paduka? Jawaban kedua saya demikian. Sumur itu adalah lubang menganga. Batu adalah sesuatu yang keras dan lonjong atau terkadang ya datar. Timba sama, sesuatu yang keluar masuk di dalam lubang. Emas artinya sesuatu yang indah. Dan tak ada yang lebih indah selain wanita yang sedang mengurai rambutnya tanpa busana. Tali artinya sesuatu yang mengikat hidup, dan angin ribut artinya nafas yang tersengal-sengal. Maksud teka-teki ini adalah dua insan berlain jenis yang saling bersatu dalam setubuh, memasukkan senjata ke lubang kemaluan hingga nafas mereka terengah-engah bagai prajurit yang lari dalam perang. Kismani tak dapat menyembunyikan rasa malunya. Ia menunduk saja dengan muka memerah. Tak ada kata yang terlisankan. Ia segera bangkit untuk menghadap Syekh. Tanpa ia sadari, gejolak birahi itu begitu membara, membayangkan dirinya bersama Cebolang dalam makna teka-teki itu. Di hadapan Syekh Wakidiat, Kismani mengutarakan semua jawaban yang diberikan Cebolang. Tak ada sedikit pun yang disembunyikan. Syekh tersenyum lalu menganggukkan kepala dan ia berkata, memang sudah digariskan oleh Dewata, kamu memang harus menjadi istri Cebolang. Endang Kismani tak bisa menjawab. Ia hanya bisa menunduk sambil jemarinya mempermainkan tanah. Dalam hati sih seneng jane. Sementara tiga temannya menggoda tiada henti cekikikan gitu, mentertawakan. Cekikikan ya, bukan cewawaan. Kismani mencubit akhirnya ketiganya satu persatu dan canda itu kian ramai. Sementara Syekh Wakidiat hanya tersenyum melihat ulah para endangnya ini. Endang Kismani akhirnya mengisi malam harap-harap cemas, tidak tertahankan. Ia berharap pagi segera menjelang dan lalu terdengar suara Syekh Wakidiat yang memaklub
menikmatkan dirinya sebagai pendamping Mas Cebolang yang tampan. Sampai pada akhirnya fajar tiba. Syekh Waqidiat mengajak 4 endangnya menemui Cebolang dan 4 santri di balai kambang. Mereka beristirahat bersama di sana. Syekh Waqidiat akhirnya berkata kepada Cebolang, "Anakku Mas Cebolang, sudah menjadi janji dari adikmu ini, jika kamu bisa menjawab teka-teki yang diberikannya kepadamu, maka ia akan menyerahkan jiwa dan raganya kepadamu." Dan jawaban itu memang benar. Ia terima dengan lapang. "Jika setuju, kamu akan kunikahkan dengan Kismani hari ini juga. Dan karena aku teramat bahagia, maka aku juga akan menawarkan 3 endang lainnya untuk kamu nikahi, agar kamu tak lagi bingung memilihnya. Bagaimana anakku?" Cebolang benar-benar terkejut mendengar tawaran dari Syekh Waqidiat dan dalam hati ia berkata, "Rupanya keinginanku sudah terbaca oleh Syekh. Pada mulanya aku memang menginginkan keempat gadis itu, tapi kalaupun hanya dapat 1 itu tak masalah. Ternyata aku diberi keempatnya. Apakah ini pemberian yang berlebihan ataukah masih wajar? Entahlah." Dengan memendam rasa bahagia tidak terkira, Cebolang mengaturkan sembah sujud di hadapan Syekh. "Hamba sangat menghormati apapun yang Paduka titahkan pada hamba. Jiwa dan raga ini sudah hamba serahkan kepada Bapak Syekh. Apapun yang Paduka titahkan tentulah akan hamba laksanakan dengan tulus hati. Jangankan sesuatu yang mendatangkan kebahagiaan, menuju mati pun hamba tak akan menolak." Usai mengatakan itu, akhirnya Cebolang langsung dinikahkan dengan 4 endang Syekh Waqidiat. Dan usai dinikahkan, 4 gadis itu diserahkannya kepada pemuda yang telah sah menjadi suaminya. Tak lain Mas Cebolang. Syekh Waqidiat akhirnya memberi wejangan kepada sang rupawan. "Cebolang anakku, aku serahkan 4 endang yang telah resmi menjadi istrimu ini. Asuhlah mereka baik-baik. Bertindaklah sebagai suami yang adil kepada mereka. Berikanlah kasih sayang yang merata. Jangan sampai pilih kasih yang bisa menimbulkan sakit hati satu sama lain. Buatlah mereka tetap rukun bersatu." Cebolang mengangguk dengan senyum mengembang, dan usai memberikan wejangan, Syekh Waqidiat kembali ke sanggar Pamujan. 4 santri diberi peristirahatan yang nyaman di padepokan Tidar itu, sementara Cebolang dan 4 istrinya juga mendapatkan ruangan khusus sebagai pengantin baru. Mereka menjadikan ruangan itu sebagai surga kecil untuk menikmati nikmatnya birahi, menjadikannya sebagai samudra untuk berlayar mengarungi syahwat yang sudah direstui, sebagai ladang dengan 4 buah sumur, di mana Cebolang berlaku sebagai pemilik timba yang tak henti mengambil air surga dari sumur-sumur itu. Sedap. Oke, jadi teman-teman, kawan-kawan, inilah yang kadang-kadang kisah-kisah ini yang sangat lekat dengan Serat Centini. Ini nanti masih banyak, setelah ini pun juga ada lagi. Matur nuwun semuanya, semoga kita bisa mendapatkan apapun pencerahannya, yang baik pastinya, dan yang bisa mendamaikan kita masing-masing semuanya, untuk kemudian kita bersama-sama damai selalu. Bagas waras, sehat, selamat, rahayu.